I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Islam Indonesia akan melakukan observasi ke Masjid Saka Tunggal. Nah, di sini kita sedang persiapan untuk melakukan perjalanan ke lokasi ya guys ya. Oke, di sini kita sedang melakukan perjalanan menuju tempat observasi yaitu Masjid Saka Tunggal menggunakan sepeda motor dan berbonceng-boncengan ya guys ya. Oke, di sini kita sudah sampai gapura Masjid Saka Tunggal dan kemudian kita melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Saka Tunggal. Dikarenakan jarak yang masih cukup jauh dari gapura Masjid Saka Tunggal menuju Masjid Saka Tunggal, yaitu dengan jarak kurang lebih 500 meter atau setengah kilometer. Nah, setelah kita hampir sampai, kita langsung diarahkan oleh petugas untuk memarkirkan motor. Oke, di sini motor kami sudah terparkir dengan rapi. Kemudian kita langsung melakukan persiapan untuk melakukan wawancara kepada juru kunci Masjid Saka Tunggal ya guys ya. Di sini kita langsung diantarkan oleh petugas menuju rumah juru kunci Masjid Saka Tunggal. Tapi sayang banget nih, narasumber tidak berkenan untuk direkam video ketika melakukan wawancara. Jadi, kita langsung lihat penampakan luar Masjid Saka Tunggal ya. Nah, ini bagian halaman Masjid Saka Tunggal. Di sebelah utara terdapat tempat wudhu dan kamar mandi. Dan ini merupakan tampak depan Masjid Saka Tunggal. Terlihat sederhana bukan? Wah, ini siapa nih? Sepertinya mereka sedang asik berbincang-bincang ya. Oh, ternyata Mbak Nisa, Mbak Hana, dan Mbak Firly. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Jadi, mereka lagi menyusun hasil wawancara dan segera bersiap untuk melakukan observasi kembali di dalam Masjid Saka Tunggal. Di sini juga terdapat Mas Ma'ruf yang sedang mendokumentasikan tentang apa saja yang di dalam Masjid Saka Tunggal. Dan inilah penampakan atap serambi dalam Masjid Saka Tunggal. Atap tersebut menggunakan tabak atau anyaman bambu dan reng atau usuknya dengan menggunakan kayu. Dan ini adalah bagian pintu utama Masjid Saka Tunggal. Terdapat 3 pintu di bagian depan dan 1 pintu menuju ruang sholat perempuan. Nah, di bagian serambi terdapat 8 tiang kecil. Adapun untuk pintu dan jendela luar Masjid Saka Tunggal menggunakan ruji-ruji dari kayu. Nah, ini merupakan bagian dalam Masjid Saka Tunggal yang sederhana dan unik. Terdapat Saka Tunggal, lampu gantung dan beduk, dan juga tiang-tiang kecil lainnya. Nah, ini merupakan Saka Tunggal atau tiang penyangga utama. Dalam saka ini terdapat corak dan sayap dari kayu yang berjumlah 4 buah, serta terdapat tulisan angka Arab yang menunjukkan tahun berdirinya masjid ini. Selain saka utama atau tiang penyangga utama tadi, ada pula tiang-tiang kecil lainnya yang berada di dalam Masjid Saka Tunggal. Ada pula beduk tua yang sudah tidak berfungsi dan lampu gantung yang masih berfungsi yang merupakan benda peninggalan Masjid Saka Tunggal ini.
Nah, ini merupakan bagian serambi dalam Masjid Saka Tunggal dan terdapat pula sajadah sebagai alat untuk sholat. Setelah kita melihat dalam masjid dan serambi Masjid Saka Tunggal, nah kita menuju ke fasilitas Masjid Saka Tunggal. Nah, ini merupakan tempat wudhu dan kamar mandi untuk pria dan wanita. Untuk tempat wudhu putra dan putri menggunakan bak air yang panjang dan menggunakan keran air yang sudah modern, bukan menggunakan karet lagi. Dari depan tempat wudhu kita dapat melihat halaman Masjid Saka Tunggal, tempat parkir serta rumah juru kunci Masjid Saka Tunggal. Selain rumah juru kunci, ada juga di sebelah utara Masjid Saka Tunggal rumah adat orang penting juga di sekitar Masjid Saka Tunggal. Nah, setelah kita melakukan wawancara dan observasi di dalam Masjid Saka Tunggal, kini kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, yaitu bermain-main dengan kera dan memberikan mereka makanan, yaitu kacang tanah. Kera-kera di sini terdapat kera yang tergolong liar dan ada juga yang tidak liar. Nah, di sini banyak sekali nih kera-keranya. Nah, setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber yaitu juru kunci Masjid Saka Tunggal dan melakukan observasi di Masjid Saka Tunggal, kali ini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber di bagian portal masuk Masjid Saka Tunggal. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti kami. Nah, ini merupakan pintu masuk tempat sekretariat Desa Wisata Cikakak. Dari kejauhan sudah tampak sebuah patung kera yang merupakan ikonik Desa Wisata Cikakak. Nah, ini merupakan tempat sekretariat Desa Wisata Cikakak. Di sini kita akan melakukan wawancara dengan narasumber yang jaga di bagian portal depan. Nah, setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber, kita melakukan dokumentasi di bagian tempat sekretariat Desa Wisata Cikakak dan juga di ikonik Desa Wisata Cikakak yaitu patung kera. Oke guys, itulah petualangan dan observasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.